Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan kuliah daring atau kuliah online di tengah masa pandemi ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ika Saptiani dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pengujian rata-rata 2. Langsung saja saya akan membahas pengujian rata-rata sampel tunggal on sample. Pengujian rata-rata tunggal digunakan ketika kita ingin tahu apakah sampel kita berasal dari populasi tertentu, tetapi kita memiliki informasi populasi yang tersedia bagi kita. Sebagai contoh, kita mungkin ingin tahu apakah nilai ujian sampel mahasiswa tertentu mirip atau berbeda dari nilai ujian mahasiswa pada umumnya. Dengan demikian, tes hipotesisnya apakah rata-rata sampel menunjukkan bahwa mahasiswa berasal dari populasi tersebut atau berasal dari populasi yang berbeda. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya yaitu Isnawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati, saya kelompok 3. Adapun materinya yaitu pengujian rata-rata 2 sampel saling bebas atau independent to sample. Penelitian eksperimen biasanya menggunakan 2 sampel. Sampel-sampel tersebut dibandingkan untuk melihat ada tidaknya perbedaan. Setelah melihat sampel-sampel tersebut, diberi perlakuan berbeda untuk melihat ada tidaknya perbedaan. Dilakukan uji perbedaan 2 rata-rata dalam pengujian perbedaan rata-rata 2 sampel saling bebas. Ada 3 jenis mencari statistik uji dari pengujian perbedaan rata-rata 2 sampel saling bebas, yaitu yang pertama, varians populasi diketahui. Kedua, varians populasi tidak diketahui. Ukuran sampel berbeda dan varians diasumsikan sama. Yang ketiga, varians populasi tidak diketahui atau ukuran sampel sama atau berbeda, varians diasumsi berbeda. Itulah tadi materi yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradilla. Saya berasal dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian rata-rata 2 sampel berpasangan. Uji berpasangan merupakan salah satu uji hipotesis komparatif untuk 2 data berkelompok. Selain itu, uji coba ini juga untuk uji statistik parametrik dengan syarat merupakan variabel numerik dan berdistribusi. Normal data yang berpasangan adalah data yang berasal dari satu populasi yang dengan sampel yang sama, namun diteliti sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Langkah-langkah melakukan uji berpasangan. 1. Memeriksa syarat untuk uji kelompok berpasangan. 2. Jika memenuhi syarat sebaran data normal, maka dipilih uji berpasangan. Jika tidak memenuhi syarat, dilakukan terlebih dahulu transformasi data. 3. Jika variabel baru hasil transformasi mempunyai sebaran data yang normal, maka dipakai untuk uji berpasangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sasti dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari saya yaitu Indri Faradilla. Di sini saya akan membahas tentang uji kesamaan perbedaan rata-rata. Uji kesamaan perbedaan rata-rata adalah suatu hipotesis antara 2 keadaan atau lebih tepatnya 2 populasi.
Misalnya itu membandingkan 2 cara mengajar, 2 cara produksi daya sembuh, 2 macam obat, dan lain sebagainya. Menguji kesamaan 2 rata-rata. Contohnya yaitu 2 macam makanan A dan B diberikan kepada ayam secara terpisah untuk jangka waktu tertentu. Ingin diketahui macam makanan mana yang lebih tepat bagi ayam atau lebih baik bagi ayam tersebut konsumsi. Sampel acak yang terdiri atas 11 ayam diberi makanan B ditambah berat badan ayam dalam ons. Selanjutnya, untuk contoh lebih jelasnya akan dijelaskan oleh saudara saya Indirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya berterima kasih kepada saudari moderator telah mempersilakan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari materi kami, yaitu pengujian rata-rata 2. Berikut contoh serta penyelesaiannya. Menguji kesamaan 2 rata-rata atau 2 sampel, uji kedua pihak. Di sini menyatakan bahwa banyak penelitian yang memerlukan perbandingan antara 2 keadaan atau tepatnya 2 populasi. Misalnya, membandingkan 2 cara mengajar, 2 cara produksi, daya sembuh 2 macam obat, dan lain sebagainya. Misalnya, kita mempunyai 2 populasi normal masing-masing dengan rata-rata 1 dan 2, sedangkan simpangan berikutnya simpangan 1 dan simpangan 2 secara independen dari populasi ke-1 diambil sebuah sampel acak berukuran banyaknya subjek kelompok 1, sedangkan dari populasi kedua sebuah sampel acak berukuran subjek kelompok 2. Dari kedua sampel ini berturut-turut didapat rata-rata sampel 1, simpangan baku sampel 1, dan rata-rata sampel 2 dan simpangan sampel 2 akan diuji dengan rata-rata banyak subjek kelompok 1 dan 2. Pasangan hipotesis 0 dan tandingannya yang akan diuji adalah sebagai berikut. Baik, di sini Anda melihat 3 buah rumus. Pertama, statistik yang digunakan jika hipotesis 0 benar adalah untuk mendapatkan nilai Z, maka rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 per varian data pada sampel, ini ya, akar 1/N1 ditambah 1/N2. N itu adalah jumlah data pada sampel 1 ditambah sampel 2. Kemudian rumus yang kedua adalah jarang sekali varian data pada sampel dan sampel 2 diketahui besarnya jika hipotesis 0 benar dan sampel 1 sama dengan sampel 2, sedangkan tidak diketahui besarnya. Statistik yang digunakan adalah untuk mendapatkan nilai T ini sebagai rumus. Untuk mendapatkan nilai T, maka rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 per S. S itu adalah varian sampel. Akar 1/N1 ditambah 1/N2 dengan S kuadrat sama dengan N1 kurang 1 sampel 1 atau varian sampel 1 ditambah N2 dikurang 1 varian sampel 2 per N1 tambah N2 kurang 2. Kemudian sebagai contoh di bawah ini, seorang guru matematika ingin membandingkan 2 metode mengajar kepada siswanya. Katakan metode A dan metode B. Ini sebagai contoh di bawah. Untuk itu diambil sampel 12 anak menggunakan metode A dengan 15 anak menggunakan metode B. Pada akhir penelitiannya, kedua kelompok tadi dites dan menghasilkan nilai matematika. Sini kita lihat tabel di bawah ini, metode A dengan
sampel 12 anak dan 15 anak untuk menggunakan metode B atau sampel B, yaitu dengan cara untuk membandingkan antara menggunakan metode A dan metode B. Dalam taraf nyata, rata-rata sampel A sama dengan 0,05. Tentukan apakah kedua macam metode itu sama baiknya atau tidak, atau diasumsi data distribusi normal dengan varian yang sama besar. Baik, penjelasannya sebagai berikut. Hipotesis A0 sama dengan rata-rata 1 dan sama dengan rata-rata 2, yaitu rata-rata hasil belajar dengan metode A sama dengan rata-rata hasil belajar dengan metode B. Kemudian hipotesis 1, yaitu rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2. Rata-rata belajar dengan metode A tidak sama dengan rata-rata hasil belajar dengan metode B. Taraf nyata sama dengan 0,05, daerah kritis. Harga dengan DK 25 dari daftar distribusi student adalah 2,06. Kriteria pengujian adalah perbandingan terima hipotesis 0 jika nilai T atau hitung terletak antara minus 2,06 dan 2,06, dan tolak hipotesis 0 jika nilai T mempunyai harga-harga lain. Perhitungan dari data di atas terdapat rata-rata sampel A sama dengan 7,0, kemudian rata-rata sampel B sama dengan 6,99, kemudian varian sampel A sama dengan 1,18 dan varian sampel B sama dengan 0,69. Simpangan baku gabungan dari rumus E4C didapat. Simpangan buku sampel sama dengan 0,951. Rumus memberikan T sama dengan 7,00 kurang 6,99 per 0,951 akar 1/12 ditambah 1/15, mendapatkan nilai 0,027. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari penelitian didapat T atau hitungan T sama dengan 0,027 dan nilai I ini jelas ada dalam daerah penerimaan. Jadi hipotesis 0 diterima. Kesimpulan, kedua macam metode mengajar menghasilkan nilai rata-rata matematika yang sama. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, serta semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari pandemik ini. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.